Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelum UTS, jadi kita akan memasuki bab keempat. Sebelum kita membahas materinya, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis, dan jika diperlukan kalian bisa mengakses modul hari ini di www.smkturan.sch.id. Untuk materi bab keempat atau yang bertepatan di tahap 7 ini, hari ini kita akan mempelajari tentang conditional sentence type 1. Conditional sentence is used to show that certain conditions should be met before certain results can occur. Conditional sentence itu digunakan untuk menunjukkan bahwa syarat tertentu harus dipenuhi sebelum hasil tertentu bisa terjadi. Conditional sentence ini sendiri secara harfiah atau secara bahasa, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, condition itu artinya adalah syarat dan sentence itu artinya adalah kalimat. Sehingga conditional sentence seharusnya diartikan sebagai kalimat bersyarat. Akan tetapi, conditional sentence ini sendiri dalam bahasa Indonesia lebih sering dikenal sebagai kalimat pengandaian. Tentu kalian pernah berandai-andai kan? Nah, hari ini jadi dengan mempelajari conditional sentence ini, kalian akan belajar tentang bagaimana cara berandai-andai dengan menggunakan bahasa Inggris. There are three types of conditional sentences. Ada 3 tipe dari conditional sentence. They are classified according to their specific implication. Mereka dibagi berdasarkan implikasi tertentu mereka. Jadi 3 tipe ini tentu memiliki makna tersendiri. Tapi hari ini kita hanya akan fokus kepada conditional sentence tipe 1. Conditional sentence type 1 is used to talk about things that is possible to happen in the future. Jadi conditional sentence tipe 1 ini digunakan untuk membicarakan tentang hal-hal yang mungkin saja terjadi di masa depan. Every conditional sentence is made of 2 clauses. Jadi setiap conditional sentence, baik itu tipe 1, 2, atau 3, pasti terdiri dari 2 klausa. Klausa apa saja? Yang pertama adalah if clause atau klausa yang ada if-nya untuk menunjukkan syarat. Dan main clause yang menunjukkan hasil yang diinginkan. Dalam conditional sentence tipe 1, kita menggunakan struktur berikut. Yang pertama adalah if simple present. Kemudian untuk hasilnya menggunakan simple future. Contohnya, if I have time, I will call my mother. Atau bisa juga simple future if simple present. Misalkan, I will call my mother if I have time. Yang membedakan antara struktur A dan struktur B hanya posisinya. Di struktur A, if clause mendahului main clause. If clause ini sendiri bisa ditandai dengan penggunaan if di depan klausa. Sedangkan yang di B, main clause mendahului if clause. Pada saat if clause mendahului main clause seperti yang ada di A, bisa kalian perhatikan bahwa di tengah-tengah if clause dan main clause akan dipisah dengan koma. Akan tetapi apabila main clause ini mendahului if clause-nya, maka tidak perlu ada koma. Sehingga dalam kalimat if I have time I will call my mother, di tengah-tengahnya harus ada koma karena if-nya di depan. Tapi di I will call my mother if I have time, ini tidak perlu ada koma karena if clause-nya berada di belakang. Untuk mengingatkan kalian tentang apa itu simple present dan simple future, di layar akan saya tampilkan struktur yang digunakan untuk simple present dan simple future. Sengaja di situ saya hanya menuliskan afirmatif dan negatif karena untuk interrogatif jarang sekali digunakan dalam bentuk conditional sentence. Jadi, untuk bentuk positif dari simple present itu terdiri dari subject, verb 1, verb SIS, object, dan adverb. Dengan keterangan yang mungkin sudah kalian pahami di kelas karena sudah saya ulangi berkali-kali bahwa untuk Ayu Dewi atau jamak dia tidak menyukai S sehingga yang digunakan adalah verb 1. Sedangkan untuk he, she, it karena yang tunggal itu menyukai S, maka yang digunakan adalah verb SIS dan jika menggunakan to be dia akan menggunakan is. Selanjutnya untuk bentuk negatif dari simple present kita akan menggunakan subject, don't, doesn't, verb 1, object, dan adverb.
Dengan don't ini digunakan untuk Ayu Dewi karena mereka tidak menyukai es, dan doesn't verb 1 digunakan untuk he, she, it karena mereka menyukai es. Kemudian untuk simple future ini digunakan positifnya atau afirmatifnya dia menggunakan subjek, will verb 1, objek, dan adverb. Sedangkan untuk negatif dia menggunakan subjek, won't, yang merupakan singkatan dari will not, verb 1, objek, dan adverb. Tentu kalian masih ingat bukan bahwa untuk modal yang sudah saya bahas di tahap ke-6, bahwa modal itu tidak mau bergabung dengan verb selain verb dasar. Karena itu, pantas saja untuk simple future ini, setelah will semuanya harus menggunakan verb 1. Kemudian untuk tugas kalian minggu ini ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan dengan masing-masing tugas berisi 5 soal. Untuk tugas pertama adalah exchange the position of the main clause and the if clause. Don't forget to put comma where it should. Jadi di situ ada kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kalian adalah menentukan mana main clause dan mana if clause-nya. Setelah itu ditukar posisinya. Apabila di soal main clause mendahului if clause, maka jawaban kalian, maka if clause harus mendahului main clause. Misalkan ya, Yanto will go to the meeting if Rudy lends him a motorbike. Karena di situ main clause mendahului if clause, sekarang kita tukar if clause yang mendahului main clause. Sehingga jawabannya adalah if Rudy lends him a motorbike, Yanto will go to the meeting. Akan tetapi perlu kalian ingat bahwa jika if clause mendahului main clause harus dipisah dengan koma. Karena itu jangan lupa untuk meletakkan koma di mana ia harusnya ada. Kalau nggak perlu ada koma jangan ditulis ya. Kemudian untuk tugas yang B atau tugas yang kedua, complete the following sentences with the correct form of verbs. Jadi lengkapilah kalimat berikut ini dengan bentuk verb yang sesuai. Seperti yang mungkin sudah kalian perhatikan bahwa tadi main clause-nya harus menggunakan simple future. Kemudian if clause-nya harus menggunakan simple present. Karena itu, seperti contohnya nomor 1, Eka unlock the door if he has the key. Karena sebelum Eka tidak ada if-nya, berarti Eka unlock the door ini adalah main clause. Karena main clause harus menggunakan simple future, berarti untuk yang ada di dalam kurung ini kita ubah menjadi Eka will unlock the door if he has the key. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas. Untuk menutup video kali ini, saya akan mengutip sebuah quote atau kata-kata mutiara dari Malcolm X yang berisi, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." Pendidikan itu adalah paspor menuju masa depan, karena esok hari itu adalah milik orang-orang yang menyiapkannya hari ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.